Ya, alhamdulillah sudah turun dari kapal. Halo, selamat malam menjelang pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Jadi ini adalah video part 2 touring ke Sumatera. Tepatnya nanti kita kasih tahu apakah di mana. Ya, jadi kita baru turun dari kapal. Alhamdulillah udah turun, sudah sampai dengan selamat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Jadi ini kita baru nyampe di Pulau Sumatera. Oke, ini posisi kita masih di Pelabuhan Bakauheni, mau keluar. Tadi itu detik-detik terakhir di video part 1 Jakarta Merak. Nah, jadi pas lagi antrian untuk naik ke kapal, ternyata baterai kameranya udah keburu habis, teman-teman. Jadi ada satu potongan atau satu bagian itu gua ngerekodnya pakai kamera HP. Itu yang barusan, kalau jalur ke kiri tadi itu adalah jalur jalan tol baru yang sudah tembus ke Palembang. Dari Bakauheni itu sudah tembus sampai ke Palembang. Wah, ternyata di sini hujan juga, ini bekas hujan maksudnya. Oke, jadi gue di sini nggak ada ngejar-ngejar waktu atau bagaimana, nggak ada target harus sampai jam berapa, harus bagaimana. Jadi gue ini jalan ini santai aja. Oh iya, tadi mau cerita sedikit. Pada saat tadi di Serang itu kan sempet gue skip videonya karena kan gue mau menghemat baterai kan, dan gue sempet ngasih lihat jarum bensin itu masih di belum seperempat terpakai. Tapi kenyataannya ternyata dari Serang sampai Cilegon itu ada sedikit kepadatan lalu lintas. Ya, kita sebut macet sih intinya. Di Cilegonnya agak lancar. Nah, ternyata habisnya seperti itu. Hampir setengah, jadi belum nyampe setengah juga. Jadi kalau sekarang ini gua jalan santai, nggak gua tarik gas. Maksudnya nggak ngebut, ini mah gue stabil aja. Gue rasa ini bakalan irit, dan nanti kalau memang sudah waktunya
untuk mengisi bensin, ya gue pasti akan isi. Tapi lihat nih, nggak ini kan kita jam berapa ya, hampir jam 2 pagi kalau nggak salah ini tadi gue lihat terakhir. Kemungkinan SPBU nya itu yang buka cuma sedikit, jadi gue mesti jeli melihatnya. Nah, jadi seperti ini kondisinya teman-teman. Gue udah beberapa kali melintasi jalur ini, ya udah cukup sering lah ya gue melintasi jalur ini. Memang nggak terlalu banyak kendaraan. Ya bisa kita lihat aja kondisinya ini cukup sepi. Dan mungkin nanti ada di beberapa wilayah itu kita akan menemui tempat-tempat yang benar-benar minim penerangan, atau bisa kita bilang sama sekali nggak ada lampu jalan. Ada nanti, cuma kurang tahu juga ya nanti. Semoga sih sudah ada perubahan, dalam arti udah ada lampu jalan, tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti. Oke teman-teman, ini kita skip lagi aja videonya dengan satu alasan, demi menghemat baterai. Jadi tadi di kapal itu gue sengaja nggak ngevlog ya di kapal ya, karena kan gue lebih fokusnya ini buat touringnya lah gitu. Jadi di kapal gue ngecas kameranya dan gue istirahat. Lumayan tadi gue sempet pules juga, lumayan dapat kurang lebih satu jam setengah sampai hampir 2 jam lah. Lumayan gue bisa istirahat. Tuh. Ini kita masih deket sama pelabuhan, tapi ya kondisinya begini, sepi banget. Ya jam segini ya, beda kalau di Jakarta. Kalau Jakarta jam segini mah masih rame aja. Tuh paling ada motor satu gitu, di depan ada lagi motor satu. Oke, ini gue skip ya, sama seperti yang di part 1. Oke. Nah, seperti di sini nih teman-teman. Ini sama sekali nggak ada penerangan jalan atau lampu jalan, nggak ada. Jadi cuma ada bukan penerangan, jadi ada lampu-lampu dari rumah-rumah warga. Ini bener-bener gelap banget kalau gua matiin lampunya. Sangat gelap. Gelap banget. Jadi untuk ini ada satu lampu jalan, cuma satu. Tadi ada beberapa tiang juga, cuma nggak hidup. Nah, sebenarnya maksud gue bukan yang di sini, ada di depan ya, masih jauh sih, masih jauh. Jadi itu memang nggak ada lampu penerangan, yang nggak ada. Nah, ini kalau gue tambahin lampunya itu udah nyaman banget. Seperti yang sempat gue bahas di kelebihan dan kekurangan touring di malam hari, itu videonya udah sempat gue upload juga, udah ada. Jadi ada pembahasan tentang touring malam-malam, kelebihan dan kekurangannya gitu. Ini gue sengaja
kasih lampu tambahan di motor gua ini karena emang berfungsi banget, gue nyaman untuk jalan malam seperti ini. Tuh, wah enak banget, terang banget, gue suka ini kalau kayak gini. Tuh. Jadi terangnya kemana-mana gitu. Nah di sini teman-teman, waduh ini bener-bener gelap banget. Ini kalau hujan, wah lengkap sudah penderitaan. Tapi gue pernah ngalamin dulu. Itu sepanjang jalan touring itu dari mana ya? Dari Pelabuhan Panjang kalau nggak salah, Pelabuhan Panjang Lampung, itu sampai di Jakarta Selatan. Itu hujan terus menerus. Hujannya bener-bener ya terus-terusan gitu hujannya. Dan gue sepanjang jalan itu pakai jas hujan. Itu pengalaman gue pernah. Itu kalau nggak salah ada mungkin 2 kali atau 3 kali lah. Intinya gue udah pernah ngalamin itu, dan hasilnya dari beberapa kali itu sekali gue masuk angin. Bener. Gue maksain jalan hujan-hujan gitu kan pakai jas hujan. Memang nggak oke sih, adalah basah, cuma kita nggak sampai basah yang kuyup banget gitu. Karena kan pakai jas hujan, walaupun jas hujannya ada sedikit bocor, tapi nggak jadi masalah. Ada satu kali tuh masuk angin gue pulangnya. Pas besoknya waduh ke toilet terus. Aduh, sorry, maaf. Oke teman-teman, ini gua skip lagi. Nanti kira-kira tiba di daerah mana itu nanti kita lanjutin lagi videonya. Nah ini udah nyampe di Kalianda. Posisi kita sekarang di Kalianda. Masih ada Alfamart yang buka ya. Pengen ngopi sih sebenarnya nih, enak nih ngopi nih malam-malam. Ntar deh kalau misalnya ada Alfamart lagi di depan atau Indomaret yang masih buka atau warung kopi deh, pengen ngopi. Ya jadi ini suasana di Kalianda ya seperti ini ya teman-teman. Ya ini ya jam berapa ini, dini hari ya, sepi lah. Aduh, kopi mana kopi? Nyari kopi jam segini, aduh. Ya iyalah, biar kita nggak terlalu jenuh di jalan. Lagi pula kan nggak ada yang dikejar loh.
nggak ngejar waktu. Ya waktu nggak mungkin dikejar-kejar lah. Hai. Ada-ada aja nih. Nah itu dia, ada Indomaret, mungkin masih buka nggak ya? Oh yes, buka. Oke, kita mampir dulu. A few moments later. Dah habis ngopi, badan udah seger lagi, enak. Kita lanjut perjalanan. Tadi kita keluar, tadi gua keluar dari minimarket itu, Indomaret ya, jam 03.00, jam 3 pagi ya. Seperti ini jalur lintas gelap. Wah, ada mobil satu di belakang pakai lampu jauh lagi. ini kespion jadi silau guanya, jadi terpaksa gua angkat siku sedikit. biar lampunya nggak silau. Oh, udah lewat ya. Iya. Nah jadi di jalur lintas ini, aduh, itu kondisi aspalnya itu banyak tambalan. Nah seperti ini nih, tambal. Tapi ini kok cuma sebelah ya? Ini baru nih ya, cuma sedikit doang. Nah jadi kondisi kalau aspal yang lama begini nih, dia gerinjul, bergelombang, banyak bumpy-nya itu banyak banget. Apalagi kalau kita pakai motor atau kendaraan roda 2 dengan pelek 14 in, itu kerasa banget. Kalau pelek 17, ring 17 itu agak masih mending ya. Ini untuk ukuran pelek ring 14, ada bumpy sedikit aja tuh berasa. Apalagi kalau untuk motor Honda Space ini ya, yang gue pakai, itu suspensi depannya itu termasuk jadi bawaan pabriknya itu termasuk agak keras. Itu mobil kok ada lawannya di depan pakai lampu jauh, jadi silau mata gua. Ya jadi balik lagi tuh ke suspensi depan atau shockbreaker depan. Kalau motor gue ini termasuk setelan bawaan pabriknya itu ya, emang bawaan pabrik ya, itu emang agak keras. Kemarin itu kan gue sempet ganti oli seal shockbreaker yang sebelah kiri ya, dan gue sih bilang ke mekaniknya ya ukuran standar aja, ukuran olinya tuh standar aja, jangan dirubah-rubah. Mungkin nanti suatu saat kalau memang kita mau bikin nyaman, itu untuk oli shockbreakernya itu sebetulnya ada sih ramuannya, ramuan. Jadi ada campurannya. Kalau dulu itu di motor gue yang lama
gue pakai oli samping campur oli gardan sedikit. Jadi perbandingannya itu gimana ya perbandingannya? Jadi misalkan, aduh gimana sih kalau perbandingan, gue agak bingung ya. Perbandingannya itu misalnya dari 100%, jadi oli gardannya itu 20% aja itu, karena disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau motor gue yang lama itu kan emang buat freestyle ya, terutama gue dulu itu kan lebih seneng ke stopi. Jadi di setelannya itu campuran olinya itu segitu, 80% yang oli samping dan 20% oli gardan. Dan untuk ukurannya, karena waktu itu gua pakai shockbreaker Honda Tiger waktu itu ya. Itu si kapasitas olinya itu dari standarnya berapa ratus mili ya, 200 lupa deh gue ukurannya itu gue lebihin sedikit. Jadi memang agak keras karena buat kebutuhan untuk topi. Kalau terlalu empuk atau terlalu terlalu empuk itu kurang enak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk gampang naiknya, jadi si buntut atau roda belakang itu kita mau stopi, gampang naiknya itu ukuran standar sebenarnya lebih enak ya. Sebenarnya lebih enak. Cuma kalau misalkan kita pada saat kecepatan tinggi kita stopi, itu dikhawatirkan pada saat kita di atas, jadi si buntut motornya itu di atas begini, kita rolling stopi begitu, takutnya goyang gitu, takutnya goyang. Tapi kalau misalkan dia suspensinya setelannya agak keras, itu diem dia. Itu yang gua rasain ya. Mungkin teman-teman freestyler yang lain mungkin punya spesifikasi sendiri ya, atau punya karakter sendiri. Jadi kita nggak bisa patok harus berapa mililiter gitu, nggak bisa. Jadi sesuai dengan karakter si freestylernya gitu. Itu kalau ngomongin masalah oli. Jadi setelan kekerasan untuk suspensi. Nah jadi ini balik lagi ya, tadi itu kita udah agak ngelantur ke kejauhan tadi itu. Karena itu berdasarkan pengalaman gua aja. Nah, kalau di sini nih kondisi aspalnya ini kan baru nih. Ya udah aspal lama lagi. Ya, jadi kondisi aspal di jalur lintas dari Bakau ke Bandar Lampung itu masih termasuk banyak bumpy. Dan ya itu bumpy-nya itu karena tambal sulam. Nah seperti ini tuh kelihatan mungkin di kamera. Oke, coba gue terangin lagi ya. Jadi banyak bumpy, banyak tambal-tambal begitu. Terus banyak yang keriting-keriting begitu loh jalannya, gerinjul. Apa ya? Iya, gerinjul gitu loh. Nah jadi seperti itu. Itu gue cuma sharing sedikit aja. Sharing sedikit mengenai aspal di aduh bahaya banget. Bahaya banget. Aduh ini bahaya. Wah gila. Aduh. Aduh, parah banget ah.
untung lampu motor gua terang, jadi udah ya sekitar beberapa meter di depan tuh udah kelihatan. Wah parah itu tadi. Sebenarnya ini udah agak mendingan loh sebenarnya ini. Segini mending ya. Gimana sebelumnya? Oke, jadi ya seperti itu kondisi aspal di jalur lintas ini ya seperti ini. Nggak yang mulus gitu. Tapi semenjak ada jalan tol, aspal di jalur jalan lama ini nggak terlalu gampang rusak jadinya. Karena kendaraan-kendaraan besar gitu kayak bis, truk, yang truknya yang besar yang kayak Fuso begitu, yang 10 roda itu, wow lobang, ngeri. Itu dulunya kan lewat jalan biasa nih, lewat jalan lama ini dulunya sebelum tolnya dibuka ya, atau memang waktu pas belum ada jalan tol beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun lalu itu. Wah ini jalannya memang banyak banget yang hancur, banyak beberapa dari sekian puluh kilometer ini banyak banget ada yang rusak, banyak yang rusak. Waduh ini jalannya, wah. Ya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman rider atau teman-teman bikers mau touring ke Sumatera, jadi untuk jalur lintas antara Bakauheni sampai Bandar Lampung itu ya kondisinya seperti ini, bisa dilihat. Ya semoga ini kameranya ini mendukung ya untuk di ngelihat situasi aspalnya ini begini. Nah kalau di sini ini mulus nih, mulus ya. Jadi itu ada kayak bukan sambungan, itu batas aspal baru sama aspal lama. Nah ini kita lagi ngelintasin aspal lama nih. Sebenarnya ini juga sebenarnya waktu itu sempat diperbaharui nih aspal yang ini nih, cuma kelihatannya udah mulai rusak lagi. Tuh kan, banyak tambalan. Jadi si tambalannya itu nggak rata gitu loh, dia melebihi dari yang sebelumnya. Jadi ya kita anggap itu dia bumpy-nya tapi kelewatan. Oke, kemungkinan ini kan perjalanan masih sekitar beberapa jam lagi, jadi ini gue skip lagi ya videonya. Oke, nanti pada saat udah di lokasi mana kita sambung lagi.